Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat. Untuk hari ini sengaja Bapak buatkan video karena memang materi kita praktek, jadi agak mungkin kurang efektif kalau misalnya kita hanya menggunakan materi. Maka untuk hari ini Bapak mencoba untuk membuatkan video melanjutkan materi kita praktek aplikasi Mayop. Tidak lama, mungkin sekitar 15 maksimal 15 menit. Jadi untuk sekarang sebelum kita mulai, mohon untuk menyiapkan soal yang kita gunakan di kelas. Soalnya yang ini Premiere Laundry. Dan kalian siapkan juga buku catatan, jadi selama Bapak jelaskan, Bapak harap kalian bisa nanti selesai dari materi merangkum dan juga mencatat poin-poin penting yang Bapak jelaskan. Dan nanti di akhir Bapak juga akan berikan kalian tugas sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Oke ya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak langsung saja ya. Sebelumnya kita materinya sudah sampai menginput data customer dan juga data supplier serta daftar piutang dan juga utang. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita untuk menginput dokumen transaksi. Oke, dokumen transaksi yang ini transaksi selama bulan Januari 2009. Nah, khusus untuk hari ini, sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya. Baik, sebenarnya ada 7 jenis dokumen transaksi secara umum. Yang pertama voucher kas kecil, ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, ada faktur penjualan dan pembelian, nota kredit retur barang, ada nota kontan untuk penjualan tunai, dan juga bukti memorial. Nah, tetapi karena kita masih perusahaan jasa, untuk perusahaan jasa itu biasanya hanya ada 4 jenis. Yang pertama, bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur, dan juga bukti memorial. Baik, untuk hari ini Bapak mencoba menjelaskan untuk yang bukti kas masuk dan juga bukti kas keluar. Prakteknya seperti apa menginput dokumen transaksi, bukti kas masuk dan juga bukti kas keluar. Mudah-mudahan bisa selesai semua dengan contoh yang ada di soal kita. Baik, kita mulai ya. Pertama, kita lihat dulu soalnya. Ya, dokumen transaksi yang pertama itu kita lihat. Oke, bukti kas keluar ya. Nih, bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu kita bagi menjadi 2. Pertama, menu banking, lanjut spend money. Ini digunakan untuk transaksi, menginput transaksi selain pelunasan utang. Nanti contoh dokumen transaksinya yaitu transaksi yang nomor 1. Selanjutnya ada juga di bukti kas keluar itu yang purchase, menu purchase, dilanjutkan ke pay bill. Ini fungsinya atau menu ini digunakan untuk dokumen jenis transaksinya pelunasan utang. Nah, untuk mengetahuinya, bagaimana kita mengetahui, ini kan bukti kas keluar ya, bagaimana kita mengetahui apakah jenis transaksi ini pelunasan utang atau selain pelunasan utang? Maka yang pertama kita lihat adalah keterangannya. Di sini ada keterangan menyatakan membayar sewa outlet di Harun Square lantai 2. Nah, membayar sewa outlet ini kan apakah termasuk pelunasan utang atau bukan? Maka jawabannya adalah bukan atau selain dari pelunasan utang usaha. Maka untuk dokumen transaksi nomor 1 ini yang mana kita gunakan? Yang akan kita gunakan adalah banking, menu banking dan spend money. Oke ya, sekarang kita buka Mayop. Oke, ini Mayop ini
file yang pernah kita kerjakan di kelas. Kalau nggak salah Bapak pakai yang kelas 11 angka 2. Oke, sekarang kita ke banking. Kita ikut lagi, banking, terus spend money. Spend money, banking, di comment center ya. Ada banking, menu banking, terus spend money, kita klik spend money. Baik, akan muncul halaman seperti ini. Kita besarkan aja ya. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa menu yang perlu kita isi. Yang pertama, pay from account. Oh ya, sebelum ke sana Bapak mau jelaskan dulu. Untuk transaksi pertama ini, yang tadi, yang bukti nomor 1 ini, jurnalnya apa? Di sini ada bukti kas keluar, dibayar kepada pengelola Harun Square sejumlah 550.000, keterangannya membayar sewa outlet. Maka jurnal yang kita gunakan di transaksi nomor pertama ini, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah, ketik di sini aja, kas keluar ya, berarti kas di tangan, sewa outlet pada kas di tangan. Sewa outlet pada kas di tangan. Sebesar berapa? Sewa outletnya sebesar 550.000. Dan kas di tangannya juga 550.000. Berarti debitnya ada sewa outlet 550.000 dan kreditnya ada kas di tangan 550.000. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah kita mengetahui jurnalnya, maka di sini ada menu pay from account. Jadi kas keluar ini kita diminta pay from account itu adalah transaksi ini dibayarkan dari akun apa. Nah, kita sepakati bahwa untuk perusahaan jasa itu kas masuk atau transaksi masuk dan transaksi keluar itu menggunakan kas di tangan, bukan kas pada bank, ya kan? Maka pay from account dibayarkan dari akun apa untuk menyewa outlet ini, transaksi nomor 1 ini, maka kita pilih ini ada tanda panah, kita klik, kita pilih kas di tangan. Oke, setelah itu kita klik use account. Sudah berganti ya jadi kas di tangan. Selanjutnya ini balance-nya ada 6 juta. Nah, selanjutnya card. Card itu kepada siapa kita bayarkan uang sewa ini, uang sewa outlet ini. Maka kita klik. Oke. Ternyata di sini keterangannya adalah dibayar oleh siapa? Oh, dibayar kepada pengelola Harun Square. Yuk kita lihat di sini. Apakah sudah ada di list kita? Apakah sudah ada nama Harun Square? Belum ada. Karena kenapa? Kita kan sebelumnya menginput data supplier dan data customer. Nah, sedangkan Harun Square ini bukan termasuk customer kita, bukan termasuk supplier kita. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita klik new untuk menambah list, new, lanjut, terus kita card type-nya ada 4, customer, supplier, employee, personal. Customer bukan, Harun Square bukan customer Premier Laundry. Supplier bukan juga, bukan supplier Premier Laundry. Employee, karyawan, bukan karyawannya si Premier Laundry. Maka yang kita pilih adalah personal. Dan personalnya jenisnya apa? Company apa individual? Company. Karena Harun Square itu bentuknya company. Dan di name kita tulis nama Harun Square. Kita tap card ID-nya, ya kita buat saja misalnya personal P001. Alamat tidak perlu diisi karena tidak ada keterangan alamat. Terus kita klik OK. Kita pilih lagi tanda panah. Sudah ada di list ya, nama Harun Square, jenisnya adalah personal. Kita klik Harun Square,
dan kita klik use card. Sampai sini sudah ya. Oke, check number. Check number itu kita masukkan. Di sini ada check numbernya adalah BKK 0101. Kita masukkan BKK strip 0101, tanggalnya 2 Januari 2009, 2/01/2009. Amount, jumlah yang dibayarkan berapa? 550.000. Oke. Nah, memonya kita pakai memonya apa nih? Keterangannya ya. Keterangannya di sini adalah membayar sewa outlet di Harun Square. Membayar sewa outlet di Harun Square lantai 2. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan jurnalnya. Nah, tadi kan jurnal dari transaksi pertama ini adalah beban sewa outlet pada kas di tangan. Nah, kas di tangan kan kita sudah input di sini ya, pay from account-nya sudah kita masukkan. Ini maksudnya kreditnya sudah kita masukkan. Sekarang kita sisanya memasukkan debitnya, yaitu beban sewa. Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka kita masukkan kode di sini ACCT ini kita masukkan kode kode akunnya. Ya, di sini ada daftar nama akun ya. Nah, di sini kita coba lihat, di sini kita cari di mana beban sewa outlet. Nah, ini beban sewa outlet 6/0102. Kita masukkan 6/0102, kita tap. Muncul beban sewa outlet sebesar 550.000. Kita tap lagi. Nah, untuk balance out of balance-nya pastikan 0 rupiah. Nah, untuk melihat apakah jurnal kita sudah benar, maka kalian perlu klik Ctrl R. Ctrl R secara bersamaan. Pencet tombol Ctrl R. Coba ya, Ctrl R. Nah, akan muncul jurnalnya. Pertama, kas di tangan itu di kredit. Sudah benar ya, kas di tangan ada di kredit dan bebas sewa outlet ada di debit sebesar berapa? 550.000. Kalau misalnya sudah benar, oke, dan langsung kita klik record. Nah, untuk mengecek apakah sudah masuk jurnalnya tadi, kita klik di sini nih, ada jurnal. Kita klik jurnal, kita atur setting tanggalnya dan tahunnya. Untuk transaksi itu kan 2009, kita anggaplah dari tahun 2008 di sini, maka akan muncul jurnal yang kita masukkan tadi, yang kita inputkan. Kas di tangan di kredit ada 550.000 dan juga beban sewa outlet 550.000. Oke, kita close. Ya, kalau sudah selesai tadi, ini contoh untuk yang transaksi kas keluar yang menggunakan menu banking dan spend money ya. Kas keluar, jenis transaksinya adalah bukti kas keluar menggunakan menu banking. Buka lagi, menggunakan menu banking dan spend money, di mana jenis transaksinya adalah untuk selain pelunasan utang. Baik, ini sudah hampir 15 menit. Kita skip dulu untuk yang satu video ini. Nanti Bapak akan lanjutkan di video berikutnya untuk contoh dokumen transaksi yang lain. Baik, Bapak tutup dulu. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua.